Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di layar kalian sudah kelihatan ini ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Enggak. Mak, ini masih gambar saya, belum PPT. Oh iya. Kelihatan ya? Ya. Sebelum pelajaran sama mulai, sekarang saya tampilkan PPT-nya ya. Saya tampilkan PPT-nya. Ntar dulu. Nah, sudah. Sekarang PPT-nya sudah tampil apa belum, nak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, perhatikan saya aturnya dulu ya. Bentar. Oke, saya awali pelajaran kita ini dengan film, tapi sebelumnya harus berdoa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, perhatikan, saya awali dari kita nyetel film ya. Oke. Nah. Kelihatan nggak filmnya? Kelihatan. Oke. Kelihatan filmnya ya. Saya hentikan dulu. Hentikan. Oke, saya hentikan sampai di sini. Saya tanya, apakah ini hewan? Halo? 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 Bukan, Pak. Bukan. Nah, ini namanya Spirogyra, bukan hewan. Terus kalau ditanya apakah ini tumbuhan, juga bukan. Ini makhluk hidup namanya Spirogyra. Ini bisa dilihat apabila kita menggunakan mikroskop. Bentar dulu ya. Siswanya, temannya ada yang masuk. Lailia pindah. Saya kembali ke ini. Halo, PPT saya masih tampil lagi, nak? Tampil. Oke, kalau hilang bilang ya. Oke, saya klik lagi. Ini Spirogyra ya. Nah, ini kalau dengan mikroskop akan kelihatan seperti ini. Jadi ini Spirogyra, seperti spiral bentuknya. Nah, ini bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi hijau dia. Nah, hijau, punya klorofil. Kita teruskan nanti. Ini Spirogyra dengan mikroskop seperti ini. Karena punya bahan seperti spiral, maka disebut Spirogyra. Hampir selesai. Nah, jadi ini makhluk hidup namanya Spirogyra. Oke, sekarang film yang kedua. Bisa dilihat nah ini? Halo? Bisa. Oke, saya klik ya. Nah, ini. Ini makhluk hidup juga. Ini hidup di air. Bentuknya kecil. Dia bergerak.
tapi dia punya zat hijau daun, klorofil yang hijau-hijau ini. Ini juga nggak boleh disebut tumbuhan, nggak boleh disebut hewan meskipun gerak. Oke. Nah, kemana pelajaran kita ini arahnya maunya? Bentar, itu ada temannya masuk. Ada temannya masuk ya, bentar. Oke. Nah, perhatikan. Waduh, ada yang masuk lagi nih. Repotnya Ahmad Reza Alvin. Oke. Oke. Nah, ini pelajaran saya maunya ke sini ya. Ini. Insyaallah. Nah, saya mau mempelajari, kita mau mempelajari plante. Tapi sebelum ini kita harus tahu dasarnya dulu. Bentar, itu ada yang masuk. Ini gangguan terus kalau ada yang masuk ini ya. Oke, perhatikan. Jadi bab baru kita itu plante. Oke, saya nanti lupa nanti. Kalau enggak dimulai awal. Untuk mulai hari Senin kamu kan ulangan ya. Halo? Iya, bisa. Nah, kamu ulangan kan hari Senin. Ulangannya itu bahannya cuma 2 nak ya. Yang keluar. Yang sudah dipelajari kemarin itu apa? Ekosistem sama perubahan lingkungan. Yang hari ini dipelajari ini untuk yang akan datang. Jadi tidak ikut di dalam penilaian tengah semester. Ini pengumuman dari saya supaya nanti kamu nggak protes ya. Jadi ulangannya yang mulai Senin besok lusa itu bahannya ekosistem sama perubahan lingkungan. Karena itu permintaan dari guru yang lain yang ngajar di IPA 3, IPA 4, IPA 5. Kan kelas 1 ini yang saya ajar cuma IPA 1, IPA 2. Halo, dengarkan pengumumannya dari saya? Dengar. Jadi ulangannya nanti Bapak apa nak? Ulangannya nanti Bapak apa? Bapak ekosistem sama perubahan lingkungan ya, oke. Ya, tadi yang sekarang ini nggak ikut, oke. Sekarang ini kita mau pelajari tentang plante, tumbuhan. Tetapi sebelum ini tadi sudah saya setelkan film tadi. Untuk apa? Ini begini, perhatikan. Nah, ini supaya tahu. Jadi ini perjalanan pemahaman orang tentang makhluk hidup di dunia. Coba tolong salah satu siswa membaca ini. Ini dibaca apa ini? Secara klasifikasi. Yang ini, yang sedang saya tunjuk. Plante, ini. Animalia. Terus ini. Two Kingdom. Begini ya, saya jelaskan seluruhnya sekarang. Jadi orang itu pertama sebelum punya alat, sebelum kemajuan macam-macam, menganggap di dunia ini makhluk hidup itu 2. Apa? Dunia tumbuhan, dunia hewan. Nah, kemudian setelah punya alat, orang itu tahu ada yang bukan tumbuhan, ada yang bukan hewan. Mana? Tadi filmnya tadi itu. Ini nggak boleh disebut tumbuhan. Karena apa? Bergerak. Buktinya, bergerak begini. Nah, ini ya, terus saya hentikan. Kemudian ini nggak boleh disebut hewan. Kenapa? Bergerak kok nggak boleh disebut hewan? Karena punya hijau-hijau ini ternyata isinya klorofil. Nah, jadi setelah ilmu maju, punya mikroskop, bisa dipakai untuk melihat ada makhluk hidup yang kecil. Kalau nurut geraknya disebut hewan, tapi kalau nurut hijaunya disebut tumbuhan. Maka orang nanti akan ngomong seperti ini, wes berarti ada makhluk hidup bukan hewan, bukan tumbuhan. Begitu nanti. Halo, paham sampai di sini?
Jadi saya ulang ya. Pertamanya orang itu menganggap di dunia ini hanya ada dua makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Kalau dianggap dua, tumbuhan dan hewan, manusia masuk grup mana, nak? Hewan, begitu ya. Manusia masuk grup hewan, gitu. Pisang masuk grup mana? Plantae. Nah, begitu. Ternyata setelah alat-alat maju, orang tahu, lo ada makhluk hidup begini begitu, nggak cukup dibagi dua, dibagi tiga. Apa? Tumbuhan, jamur, hewan. Nah, kalau dulu jamur masuk tumbuhan, sekarang orang tahu loh, jamur itu ternyata nggak sama dengan tumbuhan. Apa buktinya? Kalau tumbuhan berwarna hijau, kalau jamur berwarna apa, nak? Halo? Coklat, putih kan gitu. Kalau tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Kalau jamur kena matahari mati apa hidup? Kalau jamur di PP mati. Berarti jamur itu nggak perlu matahari. Sedangkan kalau tumbuhan perlu. Karena itulah jamur nanti nggak bisa digrupkan di tumbuhan. Maka ada 3 grup. Grup tumbuhan, grup jamur, grup hewan. Maka kita mengatakan 3 grup itu 3 kingdom, 3 kerajaan. Sampai terakhir, saya jujuk ya supaya gampang. Nanti orang itu sampai sekarang bagi makhluk hidup itu ada 5. Disebut 5 kingdom. Nah, yang saya setelkan tadi, saya setelkan ini kecil-kecil begini. Nah, ini tadi itu disebut hewan nggak boleh, disebut tumbuhan nggak boleh, disebut jamur nggak boleh. Masuk mana, Pak? Protista. Nanti bakteri, Monera. Nanti ada tumbuhan, Plantae, ada jamur, fungi, ada hewan, animal. Jadi sekarang yang resmi makhluk hidup seluruh dunia itu ada berapa grup, nak? 3. Loh, sekarang ini ada berapa grup? 5. Ada 5 grup. Ada 5 grup ya. Grup Monera, siapa itu? Bakteri. Grup Protista, siapa itu? Makhluk hidup kecil-kecil yang nggak jelas, bisa gerak, bisa hijau, macam-macam. Grup Plantae, tumbuhan. Grup fungi, jamur. Grup animal, hewan, gitu ya. Paham maksudnya? Halo? Paham. Oke, sekarang kalau paham saya tanya. Saya mulai dari yang gampang-gampang dulu. Kutu atau tumo masuk grup mana, nak? Hewan. Animal ini ya. Animal ini. Kemudian kalau kamu misalnya digigit nyamuk, kemudian nyamuknya itu ngasih bibit di darahnya itu sehingga kamu menderita penyakit malaria. Yang dibawa oleh nyamuk tadi itu disetorkan ke tubuhmu, itu benda kecil. Masuk grup mana, nak? Protista. Jadi penyebab malaria itu masuk grup protista. Yang ada di tempe warna putih-putih itu. Jadi tempe itu kan kedelai, kemudian ada warna putih-putih seperti benang. Itu masuk grup mana, nak? Fungi. Yang ada di tempe itu masuk fungi, jamur ya. Berarti paham. Nah, sekarang Monera dulu sudah diterangkan. Sekarang mau saya terangkan Plantae. Apa bahasa Indonesianya Plantae? Tumbuhan. Oke, sekarang kita lihat Plantae. Inilah Plantae. Coba jangan dijawab yang sulit-sulit, dijawab yang mudah saja ya. Jawab yang mudah. Plantae ini. Saya tanya, yang sedang saya tunjuk ini apanya Plantae? Ini yang sedang saya tunjuk ini apanya, nak? Daun. Kemudian yang saya tunjuk ini, ini apanya? Batang. Batang.
Kemudian yang terpendam di dalam tanah, apanya? Akar. Nah, kalau ditanya orang jawab itu ya. Jadi begini, apakah tumbuhan itu makhluk hidup yang punya apa? Daun, batang, dan akar. Nah, begitu. Jadi walaupun ada benda hijau, kemudian kalau nggak ada akarnya, nggak ada batangnya, nggak ada daunnya, nggak boleh disebut tumbuhan ya. Nggak boleh disebut tumbuhan. Contohnya, ada benda hijau nempel di batu atau di tekel sehingga tekelnya licin. Kalau kamu lihat hijau memang dia lumut. Nah, itu nggak boleh disebut tumbuhan. Nanti lumut itu masuk kelompok alga. Jadi tumbuhan itu mutlak sederhana saja. Apa? Punya apa? Daun, batang, punya akar. Itu sudah tumbuhan ya. Saya ulang, jadi tumbuhan itu siapa saja di dunia ini yang punya daun seperti ini, punya batang, punya akar, itulah tumbuhan gitu. Nah, tumbuhan boleh kecil, boleh besar. Coba kita lihat tumbuhan. Nah, ini semua tumbuhan ya. Saya mulai dari yang besar ini. Ini jelas punya apa ini? Daun. Punya apa ini? Batang. Punya apa ini? Akar. Ini yang jelas. Terus dia disempurnakan lagi punya ini. Apa ini? Ini loh, apa yang sedang saya tunjuk ini? Apa nak? Bunga. Jadi ini tumbuhan paling sempurna, itu cirinya punya ini. Jadi tumbuhan sempurna itu artinya tumbuhan yang punya apa? Bunga. Nah, sekarang yang kedua, perhatikan. Gambar keluar ini. Ini ya, jangan dilihat yang lain, yang sedang saya tunjuk aja. Ini tumbuhan tingkat kedua. Saya ulang, ini tingkat pertama sempurna karena apa? Daun jelas, batang jelas, akar jelas, punya bunga, itu sempurna. Kemudian ini tumbuhan tingkat nomor 2. Saya tanya, punya akar enggak ini? Punya. Jelas apa enggak akarnya? Jelas. Sekarang, punya daun enggak ini? Punya. Jelas apa enggak daunnya? Jelas. Punya batang apa enggak? Punya batang apa enggak ini? Punya. Jelas apa enggak? Jelas apa tidak? Jelas. Sekarang dia ini dibanding ini, dia nggak punya apa nak? Nggak punya bunga. Ini sehari-hari kamu sebut apa? Ini yang di tepi-tepi sungai loh. Bahasa Indonesianya ini apa ini? Tumbuhan apa? Golongan apa ini? Paku atau pakis ya. Paku atau pakis. Bisa dimakan nggak pakis itu? Bisa ya, pakis itu dimakan ya. Yang perempuan, masaknya pakis diapakan? Ayo yang perempuan jawab. Sayur pakis itu kalau masak diapakan? Tahu nggak masaknya pakis itu? Saya tanya pakis. Tahu, Pak. Oh, pakis ini kalau dimasak, cara masaknya apakah dibuat sayur? Duduk. Iya apa enggak? Tidak. Apakah dibuat kulupan? Iya. Urap-urap, iya apa tidak? Iya. Tidak. Nah, sekarang apakah dia dimasak di wajan campur minyak engseng-engseng? Nah, gitu. Masa nggak tahu? Oke, jadi ini tumbuhan sempurna. Ini tumbuhan yang jelas, akar, batang, daun jelas, tapi tidak punya bunga. Maka ini nomor 2. Nah, tumbuhan nomor 3 ini nomor 3. Saya tanya,
daunnya ini ada apa enggak ini? Halo? Daunnya ini punya apa enggak? Tidak. Punya ya. Punya ini, tapi enggak jelas. Makanya kamu jawab tidak. Coba ini saya perbesar sekarang. Yang ini toh ya, saya perbesar. Perhatikan, saya cari gambar lain dulu. Nah ini. Nah ini ya. Ngerempel banyak begini, banyak gini, saya keluarkan begini. Saya tanya ini ya, saya tanya. Akarnya ada enggak ini sebenarnya? Halo? Punya akar enggak ini? Punya ya? Punya, tapi kurang jelas. Daunnya ada enggak ini? Ada, tapi kurang jelas. Itu ya. Oke, kembali ke judul. Kembali ke judul ya. Saya kembali ke judul mulai awal. Mulai awal ya. Kalau ada orang bertanya, apakah plantai itu? Apa cirinya? Apa tadi jawabannya? Punya daun akar batang. Oke. Berikutnya, ada berapa tingkat tumbuhan itu? 2. Loh, masa 2? Berapa tingkat? 5. Loh, berapa tingkat tumbuhan ini tadi? 3. 3. Yang pertama, tumbuhannya bagaimana? Ini yang pertama. Sempurna. Sempurna. Sempurna tadi cirinya punya apa? Bunga. Bunga. Tingkat kedua yang bagaimana? Tak punya akar. Nah, nggak punya apa? Punya bunga. Nah, itu tingkat 2. Itu tingkat 2. Tingkat 3. Bagaimana tadi? Ini tingkat 3. Daun batang tidak jelas. Lah, begitu ya. Nah, jadi bisa semua sudah. Jadi 3 tingkat. Boleh tingkat dari sempurna, boleh tingkat dari yang paling tidak sempurna. Sekarang saya urut dari yang paling sederhana ya. Ini nanti bahasa Latinnya Bryophyta. Habis ini saya tampilkan Bryophyta. Apa? Sudah punya daun, punya akar, tapi masih kurang jelas. Bryophyta. Kedua, ini Pteridophyta. Ini sudah jelas, akarnya jelas, daunnya jelas, batangnya jelas. Tapi seumur-umur nggak bisa punya bunga. Terakhir, tanaman ini Spermatophyta. Tanaman yang jelas segalanya, bahkan punya bunga atau buah atau biji. Oke, saya ulang ya, saya ulang pelan-pelan. Kalau dimulai dari yang sederhana. Tumbuhan yang kurang jelas. Sudah punya tapi kurang jelas. Apa yang kurang jelas? Batangnya, daunnya. Kalau supaya jelas kita harus pakai kaca, harus mencicil, mereteli seperti ini baru kelihatan. Nah, ini tadi ya, dipreteli begini, diperbesar pakai kaca seperti ini. Oh, ternyata punya akar, punya daun, punya batang, tapi tidak sempurna. Itulah namanya Bryophyta itu. Kemudian tumbuhan berikutnya Pteridophyta. Apa? Sudah sangat jelas, tapi nggak punya bunga. Terakhir, nah ini tumbuhan sempurna. Oke, jadi ada berapa tingkat, nak? 3 ya. Saya ulang pelan-pelan. Ini Bryophyta. Ini Pteridophyta. Ini Spermatophyta. Saya ulang, ini apa? Bahasa Latinnya? Apa, nak? Halo? Bryophyta. Nggak apa-apa ngomong bareng, nggak apa-apa. Rame nggak apa-apa. Kedua ini apa? Kedua ini apa tadi bahasa Latinnya? Halo? Pteridophyta. Terakhir ketiga ini tadi apa namanya? Spermatophyta. Oke. Nah, sekarang
sebelum saya pindah slide, saya ngasih contoh, kamu pilih masuk mana. Ya, saya kasih contoh tumbuhannya, kamu milih masuk mana ya. Saya ulang, ini Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Sekarang saya tanya, kelor masuk mana? Kelor. Pteridophyta. Salah nak ya. Salah. Kelor itu punya bunga nak. Punya bunga kelor itu. Spermatophyta. Punya bunga kelor itu ya. Tahu kelentang? Tahu kelentang? Halo? Kelentang itu apanya kelor? Ya tahu. Buahnya. Kalau ada buahnya kan pasti ada bunganya kan ya. Oke. Jadi kelor itu adalah spermatophyta gitu. Sekarang saya kasih contoh yang sulit. Pring bambu masuk mana? Pteridophyta. Salah lagi nak ya. Pring itu masuk spermatophyta. Halo? Bambu pring itu masuk spermatophyta. Boleh kamu protes ke saya? Ayo protes so. Ayo, ditanyakan. Bunganya apa, Pak? Begitu. Nanya begitu, bagus. Saya ulang ya, saya ulang pelan-pelan. Yang spermatophyta ini adalah cirinya lengkap, sempurna, berbunga. Tetapi nanti di dunia itu ada pengecualian. 1, 2 ada pengecualian. Contohnya, bambu itu masuk sini tetap. Loh, nggak berbunga Pak? Ya nggak apa-apa masuk sini. Spermatophyta, cirinya nanti lebih ke arah sini, daunnya jelas, apanya jelas, tinggi gitu. Walaupun nggak punya bunga. Jadi dia berarti bambu itu mengalami kelainan. Seharusnya punya bunga, dia nggak punya bunga. Paham nggak ini? Paham. Sekarang saya tanya, sekarang saya bandingkan ya cara mikirnya. Saya tanya, di dunia ini yang mens itu anak laki-laki apa anak perempuan? Perempuan. Oke, sekarang saya tanya, apakah semua anak perempuan di dunia ini men? Enggak. Jadi kalau ada perempuan kemudian mengalami kelainan nggak men, apakah dia nggak boleh disebut perempuan? Tidak, harus perempuan ya. Sama, mikirnya sama. Bambu itu tetap golongan ini, walaupun dia nggak punya bunga. Karena apa? Ciri yang lain nanti mendekati. Oke? Paham ya maksudnya? Paham ya? Ya. Oke, sekarang perhatikan. Perhatikan slide berikutnya ya. Nah, ini. Kingdom Plantae. Gitu ya. Kerajaan tumbuhan. Pertama dibagi 2. Golongan kelentang, bambu, kapuk, jambu, mangga, masuk sini semua. Apa itu? Tanaman berbiji. Apa bahasa latinnya? Spermatophyta. Apa cirinya? Jelas semua. Plus punya bunga atau buah atau biji. Masuk sini. Maka yang paling sempurna nanti pedomannya biji. Kalau ada bijinya nggak usah dibantah, wis masuk sini. Kalau nggak ada bijinya Pak, dilihat dulu. Contoh, pisang. Punya bunga apa tidak? Halo? Pisang punya bunga apa tidak? Tidak, Mbak. Pisang punya bunga apa tidak, nak? Tidak. Oh, tidak punya. Ontong itu apanya pisang? Jantung. Ontong itu apanya pisang? Bunga. Jadi pisang itu punya bunga apa enggak? Punya. Punya ya, ontong itu gitu. Pertanyaan berikutnya, pisang
Punya buah apa tidak? Punya. Punya. Sekarang pisang. Ya, pisang punya biji apa tidak? Punya. Punya. Ada yang punya, ada yang tidak. Gitu kan ya? Oh, bentar. Itu contohnya kalau mau goda ini ya, perhatikan. Sekarang saya ganti. Tahu buah naga? Tahu. Punya buah apa tidak buah naga? Punya. Punya biji apa tidak? Punya. Ada bijinya? Ada bijinya? Ada tak bijinya buah naga? Di mana bijinya? Dicari buah itu, Pak. Enggak ada ya. Kamu makan semua gitu. Ngerti maksudnya? Enggak itu. Oke, jadi nanti begini nak ya. Ya, nanti begini nanti. Tumbuhan itu nanti memang ada kurang-kurangnya sedikit. Saya ulang, tumbuhan itu ada kurang-kurangnya sedikit. Misalnya nanas, nanas itu berbuah, tapi kan nggak ada bijinya. Maka tetap kelompok sini, nah. Paham ini maksudnya? Jadi yang di sini ini paling aman, lewis punya biji aman wis. Misalnya salak, mangga, kan ada bijinya itu, jelas. Kalau nggak ada bijinya, Pak, ya dilihat buahnya. Kalau buahnya nggak ada, Pak, dilihat bunganya. Begitu, urutannya begitu ya. Jadi nanti ada tanaman kalau berbiji, wes sini. Berbuah, sini. Berbunga, sini. Gitu. Nah, kalau nanti ada tanaman tidak berbuah, tidak berbiji, tidak berbunga, baru nanti dilihat. Ditanam pakai apa, dia lari ke sini. Kalau dia berspora, maka grup sini. Kalau nggak ada sporanya, ya sini. Nah, yang ini gampang. Spora di dunia ini dua, lumut sama paku. Jadi, saya kembali gambar ke atas. Nah, ini kembali ke sini ya. Nah, ini berspora. Ini berspora, ini berspora. Sedangkan ini berbiji. Begitu. Paham maksudnya? Halo, paham? Oke, saya coba sekarang randu, tanaman apa? Berapa randu? Randu masuk apa, nak? Randu kapuk itu loh, masuk apa? Berbiji, begitu ya. Kan jelas ada bijinya itu. Jelas ada bijinya masuk sini, gitu ya. Nah, jelas ada bijinya masuk sini, sudah kan gitu. Luntas, tahu luntas? Luntas itu yang di pagar-pagar itu loh ya. Wes, gini wes, kalau nggak tahu, ubi kayu pohon masuk tanaman berbiji apa berspora? Berbiji, begitu. Walaupun kamu nggak pernah melihat bijinya itu ya. Nah, itu oke. Nah, jadi tanaman nanti baginya seperti ini. Ada lumut, ada paku, ada gymnospermae, ada angiospermae. Nanti lumut saya terangkan, paku saya terangkan sampai ke sana. Itu ya. Nah, kalau urutan ini berarti yang diterangkan duluan yang mana, nak? Kalau dari kiri, kita harus bahas apa dulu? Apa? Lumut. Oke, sekarang kita bahas lumut ya. Perhatikan. Ini tadi tumbuhan. Ya. Ingat tumbuhan itu cirinya 6. Kamu ambil nomor 1 tok. Apa tumbuhan itu? Punya akar, punya batang, punya daun. Beres, yang lain ikut. Nah, lumut itu Bryophyta. Paku Pteridophyta. Berbiji spermatophyta. Kita sekarang mau bahas Bryophyta lumut. Oke, perhatikan. Nah, inilah lumut. Saya tanya, ini biasanya begini, ini nempel di apa? Batu. Batu. Nah, kayak tembok. Kayak tembok yang dibelur apa yang nggak dibelur, nak?
Gak dibelur gitu ya, kayak batu bata itu loh ya. Nah, coba saya carikan gambar aslinya ya, yang di alamnya. Saya carikan gambar aslinya yang di alam ya. Lumut itu, ini belum saya izinkan. Saya carikan ya. Bentar. Bentar dulu ya. Bisa dilihat ini nak gambarnya? Halo? Bisa. Nah ini dilihat ini. Ini bata yang masih bagus. Ini batu bata yang sudah ditempeli lumut ya. Nah ini lumut. Nanti yang atas ini yang lebih besar dari lumut itu paku atau pakis, gitu ya. Di lumut itu ini lumut ya. Bukan yang licin di sungai itu. Yang hijau licin itu alga. Padahal sehari-hari kita nyebutnya kalau lantai kita licin, hijau itu kan lumutan. Itu salah. Yang lumut itu ini nak. Bukan yang licin ya. Diralat sekarang. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini tumbuhannya kan sudah besar. Yang ini paku. Yang begini-begini sudah rumput. Nanti yang besar-besar begini pohon, kan gitu tumbuhan itu, urut gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, yang ini paku nanti. Yang masih nempel-nempel di sini, gini nih lumut. Yang ini jenis rumput, yang besar begini pohon. Jadi itu apa urutan tanaman itu ya. Jadi ini tanaman paling sempurna. Ini tanaman yang paling tidak sempurna. Rumput sempurna karena rumput punya bunga kan gitu ya. Coba kita lihat lagi ya contoh-contohnya ya. Seperti ini. Yang di atas ini paku, pakis itu ya. Itu rumput-rumput ini sudah dihitung sempurna, apalagi pohon-pohon begini. Jadi saya punya contoh banyak ini ya. Ini kalau ini bukan paku, bukan pakis, tapi rumput ya sudah. Rumput. Oke? Bisa dipahami nak ya? Halo? Halo? Bisa. Jadi ini lumut ya. Lumut. Saya tanya, lumut ini bisa nggak tumbuh di tempat yang kering? Nggak bisa. Di tempat yang lembab ya. Jadi kalau cari lumut itu di tembok yang sering basah, tembok dekat jeding. Kalau tanah atau batu di tepi sungai itu lumut ya, seperti ini. Yang gerombol seperti ini, saya uraikan, diperbesar seperti ini. Inilah lumut. Saya tanya ciri lumut, sudah punya akar apa belum? Lumut ini? Sudah. Punya. Sudah punya batang apa belum? Sudah. Sudah punya daun apa belum? Sudah. Sudah punya bunga apa belum? Belum. Maka dia berspora. Ini tempat sporanya. Sehingga dikatakan lumut itu adalah tanaman yang akarnya sederhana, daunnya sederhana, batangnya sederhana, terus berspora. Itulah definisi atau pengertian dari lumut. Oke, sekarang saya tanya, kamu perkirakan saja, nggak apa-apa. Kita mempelajari lumut. Saya tanya, apa ada kira-kira manfaatnya lumut ini bagi kehidupan manusia? Bebas, nggak usah takut salah. Ada. Misalnya apa, nak? Misalnya apa? Manfaatnya bagi kehidupan manusia lumut ini apa misalnya? Buat mancing, Pak. Buat mancing. Oke, sekarang saya tunjukkan ya kenapa kita mempelajari lumut. Karena ini
nyangkut kehidupan manusia. Apa buktinya? Perhatikan ya. Saya tampilkan duluan manfaatnya. Manfaatnya saya tampilkan duluan. Nah, ini manfaat lumut. Wah, ini ada saja teman yang baru masuk. Bentar ya, harus ditolong. Jadi inilah manfaat lumut kalau kamu belum tahu. Kita mulai dari nomor 3. Kamu baca nomor 3. Apa? Obat liver. Obat liver. Obat liver. Jadi orang zaman kuno sebelum kedokteran ini ada, kalau sakit liver itu cirinya matanya kuning ya. Di Indonesia disebut sakit kuning. Hatinya diserang virus. Nanti ada lumut namanya ini, Marsanthia polymorpha. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang boleh digunakan. Jadi lumut ini kita ambil, dicuci, dideplok, diperas, airnya diminum. Ini, mana lumutnya Pak? Oh, saya tampilkan lumutnya ya. Tampilkan lumutnya. Nah ini, ntar, ini hepatitis C, Marsanthia polymorpha. Cari lumut seperti ini. Ini sampai sekarang orang Dayak, orang Papua yang di pedalaman itu mereka jauh dari dokter ya. Jadi mereka sudah hafal sakit apa, daun apa dipakai itu. Nah untuk ini itu kalau sakit liver. Jadi ini bisa diambil, dicuci, kemudian dihancurkan, airnya diperas, diminum. Sakit liver itu sakit yang mematikan ya. Bahasa kerennya sakit hepatitis kuning. Cirinya nanti selain matanya kuning, perutnya bengkak. Ini biasanya kalau orang-orang Lumajang, Probolinggo itu dihubung-hubungkan dengan santet. Padahal liver itu ya. Itu oke. Saya teruskan ke bawah. Alasannya kita melajari lumut tadi. Nah, ini obat. 2. Yang keempat. Halo, yang keempat tolong dibaca. Apa gunanya? Pakai pembalut, bahan bakar, dan gembut. Nah, Pak, masuk pembalut dari lumut? Itu mungkin kamu tanya. Perempuan ini hafal. Ada pembalut bermerek Laurier. Itu dari Perancis. Di Perancis itu nggak ada kapuk, nggak ada kapas. Nah, mereka punya akal apa? Lumutnya banyak di sana karena wilayah lembab basah. Nah, lumut itu dikeringkan. Dikeringkan, dirubah jadi kayak kapuk, kayak kapas, benang. Nah, itu diisikan di pembalut. Jadi ini, lumutnya apa? Sphagnum. Kita lihat gambar sphagnum ya. Kita lihat gambar sphagnum. Bentar. Ini belum, ini enggak. Bentar. Nah ini sphagnum ini. Jadi lumut yang ini di Perancis sana dikeringkan, dipepet jadi kayak kapuk ini nanti, jadi kayak kapas. Itu dijadikan bahan pembalut gitu. Bentar dulu temannya ada yang masuk lagi. Siapa ini? Kesiangan, Dian Eka. Oke, gitu ya. Jadi saya ulang, kenapa nak lumut itu kita pelajari? Apa alasannya nak? Karena bermanfaat bagi karena bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh manfaatnya tadi, yang pertama tadi apa? obat liver. Obat liver. Contoh manfaat yang kedua tadi apa? Manfaat yang kedua tadi apa? Ini Mencegah erosi. ada mencegah erosi. Tanah. Jadi kalau batu tanah ditumbuhi lumut kena hujan dia nggak tergerus kan gitu ya. Dipakai pembalut, bahan bakar. Nah ini manfaatnya lumut, begitu ya. Maka lumut dipelajari. Oke, sekarang kita lihat ke atas lagi. Apa cirinya lumut tadi nak? Halo?
Cirinya lumut tadi tumbuhannya bagaimana? Halo? Tidak jelas, batang akar daun. Oke, terus tidak punya apa? Tidak punya bunga. Kalau dia berkembang pakai benda bernama apa? Spora. Spora. Oke, berarti kamu sudah tahu ciri-cirinya lumut ya. Jadi ciri-cirinya lumut. Nah, ini sudah kamu ucapkan semua. Apa? Akar, batang, daun sederhana, tidak jelas. Di tempat lembab kamu sudah tahu. Nah, yang baru dari saya ini aja. Tidak memiliki jaringan pengangkut kurung buka, silim, dan floem. Jadi, bentar. Klik ya. Ini saya ginikan, cek salah. Nah, oke. Jadi lumut itu tanaman yang tidak punya jaringan namanya silim dan floem. Apa maksudnya? Begini. Kalau tanaman ini saya umpamakan tanaman yang besar, misalnya mangga gitu ya. Itu ada air dari akar berjalan ke daun. Nanti di sini ada jalannya, ada pipanya, namanya silim. Nah, untuk lumut ini nggak punya pipa. Terus bagaimana Pak airnya naik? Airnya naik itu seperti air yang merambat di kertas. Kertas kering bisa nggak dirambati air, nak? Halo? Bisa. Namanya itu merembes. Itu namanya merembes atau difusi. Nah, jadi ini nanti airnya itu merembes ke atas difusi. Karena dia nggak punya saluran, nggak punya pipa. Oke, jadi itulah jelasnya lumut. Nah, oke, sekarang pembagian lumut, perhatikan. Saya nggak pakai ini ya, nggak pakai ini, cek gampang pakai apa gambarnya saja dulu. Bentar, ini ada yang masuk lagi. Jam segini masih ada saja yang loh. Ini siapa mau diizinkan hilang? Firda itu tadi ya. Mau diizinkan sudah ngerepoti hilang. Oke. Nah, perhatikan. Ini ya. Sekarang pembagian lumut. Nah, lumut yang pertama. Apa? Disebut hepatise. Kenapa? Karena lumut ini salah satunya, contohnya ini, dipakai untuk mengobati hepar atau hati. Saya ulang. Lumut pertama, golongannya namanya hepatise. Nama ini diambil dari salah satu ini, bisa dipakai mengobati sakit hepar atau sakit liver gitu. Kalau ditanya bentuknya, ya ini bentuknya hepatise. Apa? Lebar gitu. Itu hepatise ya. Lebar, pipi kayak daun. Itu hepatise. Kedua, lumut antosirotase. Lumut antosirotase. Gimana cirinya? Seperti ini. Disebut lumut tanduk. Tahu bahasa Jawa tanduk? Tanduk itu apa, nak? Halo? Sungu. Jadi ini kayak sungu. Nah, maka disebut lumut tanduk. Oke. Berikutnya, lumut nomor 3. Disebut muski, bahasa Indonesianya lumut daun. Kenapa? Karena ini seperti daun. Oke, jadi ada berapa lumut, nak? Berapa golongan lumut? 3. Saya ulang. Lumut pertama namanya hepatise. Bentuknya bagaimana? Lebar, tipis. Nama hepatise ini diambil gara-gara apa? Penyakit hepatitis. Karena bisa dipakai menyembuhkan penyakit hepatitis. Itu lumut yang pertama. Lumut yang kedua disebut lumut tanduk. Kenapa? Karena bentuknya seperti tanduk. Lumut yang ketiga disebut muski atau lumut daun. Kenapa? Karena bentuknya seperti daun, Pak. Nah, ada daun-daunnya. Ini nama contohnya. Jadi Polytrichum sp ini, Pogonatum circatum ini, Sphagnum ini, dan tiga-tiganya masuk kelompok muski gitu. Terus ini Anthocero
Levis itu masuk golongan lumut tanduk. Kemudian yang ini Risicarpus, Rebuilia, Lunularia, Marsantia itu masuk lumut hati atau hepatisi. Sehingga dirupa dalam kalimat seperti ini. Pengelompokan lumut. 1. Hepatisi, cirinya pipi. 2. Antoserotase, cirinya seperti tanduk. 3. Muski, cirinya punya daun. Jadi ini kalimat-kalimatnya, ini gambarnya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, nak? Halo? Halo? Boten. Kalau boten, supaya pelajarannya nggak terlalu panjang, ini sudah 1 jam. Saya review ya. Apakah ciri tumbuhan? Apa ciri tumbuhan? Punya akar, batang, dan daun. Gitu. Ini saya review yang tadi-tadi ya, yang tadi-tadi. Gitu. Makhluk hidup di dunia ini dibagi menjadi berapa kerajaan, nak? 5 ya. 5. Monera, Protista, fungi, plante, animal. Kita sekarang sedang bahas kerajaan apa? Plante, begitu ya. Plante. Plante itu ada berapa tingkat? 3 ya. 3. Dimulai dari yang sederhana. Bryophyta. Yang bagaimana? Akar, batang, daun kurang jelas. Nah, betul. Berkembang dengan apa? Dengan spora. Spora. Tingkat kedua, Pteridophyta. Bahasa Indonesianya apa? Pteridophyta bahasa Indonesianya apa? Lupa. Pakis atau paku, itu ya. Pakis atau paku. Cirinya bagaimana? Cirinya paku, pakis tadi. Tidak mempunyai bunga. Tidak punya bunga. Akarnya jelas apa enggak? Jelas. Jelas. Berikutnya, tumbuhan paling sempurna, bahasa Latinnya apa? Spermatophyta. Terakhir, lumut itu ada berapa golongan? 3. Hepatisi, cirinya lumut yang bagaimana? Lebar, tipis, kan gitu. Antoserotase, lumut yang bagaimana? Lumut tanduk. Seperti tanduk. Muski, lumut yang bagaimana? Seperti daun. Oke, pelajarannya sampai di sini aja 1 jam. Nah, seperti daun. Oke, saya jangan keluar dulu. Saya mau melihat absennya ya. Mau saya lihat absennya ini. Jangan keluar dulu. Mujib ada, Ahmad Reza Alvin, oke. Anggi, ya sudah. Devina, jangan keluar dulu ya. Dewi Putri PS, oke. Dian Eka, oke. Patra ada. Kemudian Firda kok nggak ada ya? Tadi jadi masuk. Jadi masuk tadi ya, tapi keluar lagi nggak gabung. Oke. Lailia Zakia ada. Lailia pindah tadi ada ya? Oke, ada. Kenya tadi ada apa enggak? Oh ada. Gabung ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Terus Ahmad Ananta. Niku Pak, Ananta penyimpanannya habis, nggak bisa dibuat meet.
Oh, tapi tadi absen ya. Oke, nggak apa-apa. Muhammad Kelvin. Nggak ada. Nggak gabung dan nggak absen, berarti saya anggap nggak masuk Kelvin. Oke. Terus Nur Hidayati Amalia. Nur Hidayati oke, ada dan gabung. Rahmadini, oke, ada dan gabung. Resa sudah. Salman Hud, oke. Salman Dhani ada, gabung. Setia Nur gabung. Oke, terima kasih. Saya akhiri pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Di WA saja ya, di WA. Di WA.